Oke, di DPP Domi punya podcast. Jadi gua hari ini kedatangan teman lama yang lumayan bisa dibilang agak-agak hancur juga hancur, seru juga seru. Tapi gua akan undang dia sini karena ini bagian dari gue pengen tahu sekarang lagi sibuk apa dan juga ada perubahan yang menurut gue sangat signifikan ke orang ini gitu ya. Jadi siapa sih yang akan hadir nih sekarang atau yang sudah hadir di sini? Go Dit, thank you banget Dit. Makasih banget lo Dit. Sip. Jadi ini adalah sosok orang yang udah lama banget lah gue dari masa kuliahan, terus ada di ruang kolektif juga di Ruru gitu ya, terus ada cerita tiba-tiba hilang itu aja, muncul lagi, hadir lagi. Nah, gue mau ngobrol sebenarnya ada apa di kisah-kisah kehidupan si Godit ini. Gimana Dit? Sehat ya Dit ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nih anjing seru banget bangsat. Baru kali ini nih gue kena di podcast ini ada begini, tapi artwork. Ya nggak apa-apa. Ini adalah bagian dari karya lo, ya kan? Kita memang di sini kan menginformasikan bahwa ini juga bagian dari kesibukan lo sekarang ya. Ya benar banget. Jadi lo gimana Dit? Waktu kita ngomong dari gimana nih? Cerita serunya dari era kuliahan atau dipersingkat atau gimana nih? Panjang sudah, ini ngobrol pertama kalinya nih 8 tahun. Gila 8 tahun gak ketemu men. Iya 8 tahun Kita kasih tahu juga gak cerita lo kenapa 8 tahun itu kayak gitu-gitu. Penting juga sebenarnya. Cerita sedikit lah sebenarnya. Gak tahu. Kita berangkat dari sini aja. Dari lo sempat ada di momen waktu kuliahan itu kan banyak project. Lo kuliah di KJ kan? Ya. Lulus gak sih lo? Lulus. Tahun berapa lulus lo? Gue lama kuliah, 2014 gue lulus. Lulusnya 2014. Setelah itu aktivitas apa di era setelah lo lulus kuliah dari KJ itu? Gue lulus itu langsung ditelepon sama ada brand. Oke. Ya kan, kontrak gue. Nggak bisa lo sebut brand itu. Sampurna Emma. Oh, oke. Jadi tiba-tiba habis lulus, baru selesai sidang, gue ditelepon, halo dengan Aditya gitu kan. Nama lo Aditya siapa sih? Aditya Farizal Hafiz. Oh, oke. Tapi dikenalnya adalah Godit. Waktu itu lagi party tuh. Habis sidang beneran, lagi ngeset sound system, terus tiba-tiba ada telepon masuk kan. Gue bilang siapa nih, gue telepon, gue ngobrol. Besok panggilan ya kayak ke bla 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 kantor gitu kan. Nggak taunya gue langsung dikontrak besoknya. Nah, dikontrak untuk sebagai apa waktu itu? Brand ambassador. Ya buat represent visual art di Indonesia sih waktu itu. Jadi di era itu lo diangkat lah, dijadikan brand ambassador untuk si Sampurna Email untuk di proyek-proyeknya. Ya. Oh, oke. Itu jadi setelah itu apa? Ngerjain apa lo di waktu itu? Event banyak ya. Sebenarnya gue juga bagian dari brand ambassador. Gue adalah orang yang tidak rokok tapi gue di support juga. Jadi lo di situ aktif. Tapi kalau boleh tahu kan sebenarnya di era lo kuliahan itu kan juga lo terlibat banyak di beberapa proyek seru sebenarnya kan. Banyak. Boleh sebutin gak sih waktu era lo kuliahan itu ada proyek seru apa aja sih? Awalnya sebenarnya tuh gue ikut proyek-proyek itu tuh Sakit Kuning Kolektivo. Oh, Rara. Okay. Jadi waktu itu gue nongkrong sama Rara ya. Bikin project gitu kan, project pertama. Ini masih kuliah kan? Masih kuliah, itu baru masuk. Masih PDSR gue, masih pendidikan dasar deh. Bikin project tuh stiker. Oke. Jadi gue nginvite teman-teman buat bikin stiker art project. Oke. Terus pamerannya tuh di Gardu PLN kalau di kampus tuh. Oke. Di SRB. Itu project pertama gue tuh. Oke. Terus ya banyak lah di kampus tuh sebenarnya. Oke. Terus ada apa lagi ya? Pernah bikin buku sama teman-teman tuh Mandor. Mandor book. Oke. Lu dulu di KJ ngambil The Cafe ya? Gue The Cafe. Desain grafis. Oke, makanya lu selalu melibatkan atau terlibat di beberapa project ini dengan desain, visual gitu ya. Oke. Terus Mandor tadi di? Mandor tuh lebih ke zine sebenarnya. Cuman low bro. Oke. Era itu low bro sih ya, 2013, 14 atau malah 2006 ke atas tuh ya itu udah low bro era. Oke. Terus sampai 2013 ya. Ada Kamengski. Dulu kan ada Juxtapos soalnya majalah zine tuh yang orang referensi dari situ. Oke, terus ada Kamengski. Oh sempet juga lo di Kamengski. Founder ada 4 Kamengski itu. Oke. Ada 4 orang. 2008 itu kalau nggak salah ya. Jadi itu kalau Kamengski itu awalnya memang
kita itu pengen nge-support teman-teman support publishing karyanya, cuman dalam bentuk merchandise sebenarnya. Oke. Dan itu sebenarnya gue pertama kali belajar platform. Oke. Ngebentuk waktu itu websitenya tuh kamengski.com ya. Oke. kamengski.net. Oke. Sempat dapat award tuh. Oke, dari Time Out Magazine. Oh, karena Best Web Award. Wow, karena di sana bagus. Bagus. Yang award coba. Pertamanya tuh Kaskus. Oh, okay. Nomor 2 Kamengski karena aneh isinya. Oke. Yang develop siapa aja itu? Yang develop webnya waktu itu gue. Oh, oke. Masih pakai Blogspot, cuman ada Blogspot dan WordPress. Waktu itu pakai Blogspot, cuman gue coding ininya lah dikit, CSS-nya display, HTML-nya gitu. Oke. Itu berjalan berapa lama sih Kamengski lo bareng mereka itu? Gue sampai sama mereka tuh awalnya kan kita berempat, ada gue, Adam, Deka sama Said ya. Cuman Deka sama Adam itu di tahun kedua kalau nggak salah mengundurkan diri. Oke. Terus gue sampai 2012. Oke. Habis itu gue bikin Cut and Rescue. Oh, oke. Terus? Udahlah. Oh, maksudnya apalagi? Lupa gue banyak. Jadi tujuan lo ada di sini adalah menceritakan profil lo. Karena gue juga mungkin ada sebagian part hidup lo yang gue nggak tahu nih ya. Jadi gue harus mencoba memancing lo untuk bisa cerita gitu. Jadi dari Kamengski ada Cut Rescue, apalagi tuh setelah itu, atau ngapain gitu, cerita dong kan. Sini kan kita ngobrol, nongkrong santai ya kan. Kalau nggak ada mic atau kamera kan banyak ngobrolannya. Habis ya Kamengski itu lebih ke support teman-teman seniman lokal ya. Oke. Yang di generasi muda angkatan gue sebenarnya. Angkatan berapa sih? Gue 2007. Oke. Masuk IKJ 2007. Okay. Sebelumnya gue sempat kuliah komputer sebenarnya. Di mana? Di Gunadarma. 1 tahun. Anak Gundar. Dan background gue sebelum masuk ke seni rupa, gue sekolah tuh dulu bukan SMA. Jadi SMK? Gue tuh SMK. Di mana? Ada di Bekasi lah. Oh, dan Gundarnya Gundar Bekasi? Oh. Gue SMK otomotif. Oke. Jadi memang nyebrang-nyebrang. Makanya lo punya motor NSR itu? Enggak NSR, gue CBR. Oh, CBR. Oh iya. City Bike Racing. City Bike gitu. Oke. Nah, dari lo waktu dulu itu sudah tertarik memang arah-arah ke seni rupa, visual, grafik kayak gitu-gitu? Karena dari kecil sebenarnya. Dari kecil memang gue suka ngegambar, cuman gue nggak ngerti apa itu seni sebenarnya kan. Oke. Ditambah dulu gue sekolah di SMK, gue tuh selalu gambar mesin di papan tulis, disuruh guru gue. Jago dong lo gambar mesin itu. Mesin kan rumit itu, detail kan? Gambar teknik. Oke. Iya, jadi kayak misalkan dapat pelajaran tuh, ini ngomongin mesin ini arsennya berapa gitu, chemical gitu kan, ngomongin mesin ya, campuran besi segala macam. Terus ada part-part mesin kan tuh, misalkan piston atau blockhead apa segala macam, itu gue yang drawing di papan tulis. Dari situ lo langsung kayak wah ini seru banget gitu, gue fokus deh gitu. Menikmati aja sih sebenarnya. Oke. Nah itu di tahun-tahun beres tadi lo kuliah 2014 ya kan, lulusnya itu ngapain setelah itu? Kan mungkin proyek tadi yang lo sebutin udah nggak terlibat lah kasarnya gitu ya. Kan tadi Kamengski, Cut Rescue dan lain-lain itu biasa lo mengisi hari-hari lo apa waktu itu? Kalau pas masih kuliah gue masih ngerunning, masih tergabung di Cut and Rescue sebenarnya kan. Oke. Jadi di Cut and Rescue tuh sebenarnya waktu itu awalnya kan gue itu sama Saiful Ardianto, teman gue satu, partner gue. Jaipul. Memang sebenarnya awal tuh ngobrolin zin. Oke. Ngobrolin zin di Ruang Rupa tuh waktu itu, masih ada Ruru Shop kalau nggak salah ya. Publishingnya kita ngumpulin karya-karya seniman kolase sebenarnya kan dalam format zin, terus akhirnya kita rilis, dicicil tuh jadi kayak kompilasi zin lah nampilin itu. Tapi lama-lama berkembang di tahun-tahun berikutnya ya. Terus kemudian gue ketemu Mario. Mario itu sekarang sibuk ngurusin brandnya lah, Failure, streetwear gitu sekarang. Nah si Mario ini gue interest sama dia karena gue sering ngobrolin musik sebenarnya kan sama dia. Jadi waktu itu ada ngomongin pameran tahun berapa itu ya? 2012. Cut and Rescue audio project apa ya, mixtape. Ngomongin mixtape loh pokoknya. Jadi kayak bagaimana caranya orang
mengkomunikasikan represent Jakarta gitu, menginterpretasikan Jakarta lewat medium sound formatnya. Karena kan sebenarnya nggak semua orang kan bisa ngomongin seni ya, bisa gambar, bisa performance, bisa hal lain-lain gitu. Jadi si gue sama Mario tuh diskusi, ini menarik mixtape dia buat lebih jadi demokratis sebenarnya kayak gitu. Makanya ada project itu sebenarnya. Interpreting sound with your audio kalau nggak salah ya. Gue lupa judul 2012 dan itu di represent di Jakarta 32 ya. Jakarta 32, Student Biennale. Ya, acara dari setiap kampus-kampus yang ada di Jakarta khususnya. Di Galeri Nasional waktu itu. Dan dapat penghargaan Best Artwork. Waktu itu. Kayak gitu sih. Kayak gitu. Terus lanjut di beberapa proyek-proyek lain juga. Sempet juga kayak waktu itu ada proyek Jam Malam. Iya. Masalah itu juga. Nah, ini journey-nya emang ini kata Andres sebenarnya menarik sebenarnya buat gue ya. Karena dia ngasih banyak journey yang natural sebenarnya, dia organik banget. Nah, habis gue ketemu Mario, gue ketemu Acan, ada kelas gue tuh, dia ilustrator. King Acan. Ayo nongkrong segala macem, jadi banyak hal tuh yang dibicarain kan, sampai akhirnya kita pameran di pameran Jakarta Biennale kalau nggak salah waktu 2013 tuh, tahun berikutnya berarti di Salihara. Terus pameran di Salihara. Kayak gitu. Ada Acip juga ya, anak WNJ waktu itu. Terus berkembang banyak. Jadi Cut and Rescue tuh ngomonginnya bukan ngomongin kolase media di atas kertas lagi pada akhirnya. Banyak eksperimen, kita lebih main dari sound, ngomongin banyak hal yang bisa dibahas. Iya, instalasi segala macem, sampai akhirnya ke Jam Malam. Jam Malam itu idenya karena tadi si mixtape, gue ketemu Satria Settle. Sebenarnya kan waktu itu nongkrong di tempat, dia anak film, nge-DJ. Dia anak IKJ juga ya? Anak IKJ. Tahun berapa? Satu angkatan sama gue. Oke. Seru lah satu angkatan kan. Ngobrol, nyambung, ngomongin audio kan. Gue lebih concern di konsep audio. Terus si Satria sebagai praktisi, memang dekat ngomongin teknis segala macem gitu. Dan akhirnya nyambung tuh ngobrol. Kita ngerilis mixtape waktu itu kan sama Satria. Terus ketemu Gentong, Samuel Bagas ya kan. Akhirnya jadi Jam Malam tuh, namanya berubah. Dia jadi lebih split project, tapi lebih fokus di audio. Kalau Cut and Rescue lebih di visualnya aja. Jadi kayak gitu. Menarik ya. Nah, terus jadi kalau si Jam Malam jadi lebih strange situation aja. Jadi sebenarnya kayak kolase juga. Gue masih ada tuh kaosnya tuh Jam Malam. dia kayak kolase, cuman lebih banyak elemen lagi yang ada di sana kayak gitu. Oke. Di saat lo semuanya sudah melakukan hal-hal seru tadi nih, ada satu fase lo hilang tuh. Gue juga sebenarnya itu gue tahu banget sebenarnya. Karena tuh sama gue lo anjing kan. Gue bangsat, lu ngerepotin banyak orang lo anjing. Cuman maafkan saya Pak. Cuman itu bagian dari kehidupan lo yang mungkin emang kayak jadi ya semua orang punya titik balik lah ya mungkin. Itu sebenarnya kalau lo mau ceritain silakan aja sih. Itu momen apa sih sebenarnya di waktu itu tuh? Mabok aja sih. Anak muda ya. Bangsat. Mabok aja sih. Ya, jadi emang ada satu momen yang Godit ini ya pokoknya seru lah intinya lah, udahlah pokoknya merepotkan juga juga tapi ya bagaimana ya udah. Tapi gue kenapa ngundang lo ini menariknya adalah lo ada fase yang ini kan kayak lo kuliah agak ugal-ugalan, terus ada gitu, ada satu momen yang akhirnya lo agak kayak jadi ngeflip nih 360 yang tadinya ugal-ugal Chemical Brothers lah apapun itu jadi jadi yang dapat info lo pondok pesantren. Itu bener gak sih lo? Bener itu gimana? Coba dong, gue pengen dengar dari lo nih karena gue banyaknya dari orang-orang yang teman-teman kita juga, tapi kan gue pengen dari aslinya dari lo. Bagaimana sih sebenarnya? Jadi ceritanya waktu itu ngilang. Anjir. Terus itu gak apa-apa. Lo main ya gak apa-apa gak? Gak apa-apa. Itu bagian dari. Karena ini based on true story. Iya, kan kita gak ngada-ngada. Karena gue saksi. Gue saksi yang masih hidup nih gue. Jadi waktu itu gue ngilang itu. Itu anjing tuh di momen masih. Itu jurinya serem sih. Itu serem sih dong. Gue kalau sempet trauma, gue sempet trauma beberapa tahun nih. Maksudnya buat ngingat hal itu. Cuman sekarang udah
alhamdulillah gue bisa ngontrol ya. Oke. Waktu itu jadi pas waktu gue trip itu memang ngaco banget gitu. Oke. Tapi ada akhirnya di perjalanan tuh gue ngeliat asam ulusnya banyak boy. Oke. Gue lagi naik taksi, cuman bawa duit cash, terus cuman di jalan tol apa di mana gitu. Gue ngeliat sepanjang jalan itu kan kayak gue kayaknya harus belajar nih. Jadi ada triggersnya untuk lo akhirnya gue mau mondok atau gue mau fokus di agama gitu. Enggak fokus. Kesadaran inilah. Gue pengen belajar lebih baik aja sebenarnya. Mengenal diri sebenarnya kayak gitu. Karena gue lu hilang berapa lama tuh ya kita lu di fase itu ya? Lost contact kan lu sama siapapun kan tuh? Anjir. Gue baru keluar lagi 2021. Cuman tuh spesifik juga orang-orang yang gue temuin sebenarnya. Oh gitu. Berarti kalau sekarang. Jadi kalau kita ngomong fase yang lo hilang sampai lo ada perubahan itu dimulai di tahun berapa kita ya? 2017. 2016. 16 ya? Itu lo hilang tuh set udah ya. Iya. Terus nongol dan muncul lagi di 2021. 2021 gue baru keluar rumah. Baru beredar lah. Oke, lo baru beredar. Nah, selama lo hilang itu lo ngapain aja sih sebenarnya? Gue pengen nanya itu, penasaran gue. Ya belajar kehidupan lah. Apa aja? Konteksnya belajar kehidupan tuh apa? Ya satu itu sebenarnya tadi gue tuh gue ketemu orang, gue diselamatin lah sebenarnya kan. Ada satu sosok gue diselamatin. Terus akhirnya ketemu dia. Ini agak Matrixnya cosmic ways banget gitu sebenarnya kan. Apa namanya? Gue tuh ketemu beliau di Jakarta sebenarnya. Terus akhirnya gue diajak perjalanan tuh ke Sumatera. Gue keliling Sumatera waktu itu. Jadi benar apa yang diinformasikan sama teman-teman bahwa lo ke arah Sumatera lewat jalur darat dan itu benar-benar yang mau ke arah pesantren lah istilahnya, itu benar ya? Benar. Karena ya memang kesadaran diri sendiri gue pengen belajar. Jadi benar-benar lo mondok lah ya. Kayak lo di pesantren lo belajar ngaji dan beribadah kayak gitu. Iya. Jadi merbot. Itu benar ya? Benar. Gimana? Apa sih maksudnya diri lo gimana sih waktu itu? Memang sampai akhirnya gue harus kesana tuh gimana? Wah itu panjang tuh dong. Enggak, lo singkat aja karena gue penasaran banget sih sebenarnya. Itu lumayan. Gue bingung ceritanya karena itu ya memang susah dibahasain ya, deep banget soalnya. Sampai akhirnya gue nemu poin titik itu kayak gue kayaknya banyak salah nih kayak gitu doang sih sebenarnya sih. Ini jalurnya bukan yang kayak gini yang gue dapet sebenarnya kan. Tapi ada satu fase yang gue bilang kayaknya ini nih yang benar gitu, tau gak lah? Itu sebenarnya sih sebenarnya. Tapi itu memang deep banget ya. Maksudnya mungkin next time bisa diobrolin gitu. Lebih karena itu panjang journey-nya. Ada kaitannya juga sama soalnya itu ada kaitan sama fase gue berkarya, proses gue berkarya sebenarnya. Dari gue kuliah sampai gue residensi ke India tuh itu nyambung ke gue hilang itu nyambung soalnya. Sampai ke sekarang sampai ke sini. Ini adalah juga bagian dari journey gue, visual journey lo yang akhirnya beradaptasinya ke banyak kayak desain buat brand, lo bikin kopi ya. Ini jadi di tahun berapa lo memulai usaha UMKM lo ini nih? 2018 lah. Dalam bentuk apa sih awal-awal lo bikin ini? Ini pengalihan energi gue aja buat berkarya sebenarnya kan. Tapi di coffee tuh gue tuh kayak lebih learning hal yang beda. Kenapa lo memilih kopi? Jadi ceritanya Gak apa-apa cerita, gue kan ngundang lo buat cerita. Gue kan waktu itu lagi di surau lah, ya kan? Masjid. Enggak, beda-beda. Surau sama masjid tuh beda. Bedanya apa? Coba kasih tahu gue. Masjid tuh hanya masjid sebenarnya, dia sebagai rumah ibadah aja. Tapi kalau surau, dia itu ada rumah ibadahnya sebagai masjid misalkan gitu ya. Tapi di lingkungan itu dia ada hal di luar yang ngomongin ibadah. Misalkan tuh kayak lebih menggali knowledge atau menggali skill segala macam kayak gitu. Beda. Sistem itu beda. Dan di tempat gue belajar tuh bukan kayak pesantren sebenarnya. Jadi lebih kayak apa dong? Lebih perguruan. Gue lebih seneng ngomongnya perguruan karena tuh lebih kukuh ya daripada pesantren sebenarnya. Karena sebenarnya kalau ngomongin spiritual itu kan setiap orang itu kan punya journey yang beda-beda ya. Pasti. Jadi nggak bisa disamain tuh. Kalau misalkan pesantren yang gue lihat kan dia sama rata. Misalkan dia duduk di kelas gitu.
kalau misalkan di yang gue pelajarin, gue dapetnya beda-beda sama orang walaupun seangkatan gue misalkan gitu. Dan itu memang diarahin ya. Sebenarnya itu sih. Nah, jadi memang udah lanjutin aja. Dan pada waktu itu tuh tahun berapa ya? 2018 lah, gue masih sakit waktu itu. Gue sempet sakit soalnya. Sakit apa sih, Dit? Sakit apa? Entahlah. Enggak, tapi lo mendefinisikan si penyakit ini apa? Rada-rada black magic soalnya. Oh gitu. Nah. Oke. Dan apa yang lo rasain emang? Sakit badan gue tuh awalnya kayak disilet-silet awalnya dong. Oke. Terus tapi kan waktu itu gue juga nggak percaya ya. Nah gue tuh padahal udah dekat agama kan. Lo nggak konsultasi ke belum Pak Kiai atau belum. Oke. Jadi waktu itu gue agak ini nih. Gue mastiin dulu ya buat cek medis ke dokter. Jadi jam 2 malam waktu itu badan gue sakit banget. Terus gue gak kuat gitu kan. Akhirnya gue minta tolong. Ini tahun 2017. Momen lo hilang itu. Momen gue hilang yang beneran akhirnya hilang banget gara-gara ini sebenarnya. Oke, terus 2017 itu gue minta tolong adik gue tuh nganterin ke UGD. Dan gue harus check up kan, mastiin ini sebenarnya gue sakit apa gitu. Gue full check up, hari itu normal semuanya. Oke. Dan buat gue kayak ini salahnya bukan medis nih. Gue udah mikirnya kayak gitu kan. Ya akhirnya gue harus balik ke tempat gue belajar lagi buat ngebenerin yang mungkin ada gue udah salah atau gue nggak tahu sih itu kenapa, tapi memang agak di luar nalar sebenarnya kronologis ceritanya. Jadi benar-benar itu kayak didefinisikan versi kedokteran. Itu tidak ada nama penyakitnya. Normal, semuanya normal. Tapi kalau dari magisnya nggak tahu apa istilahnya, tapi rasanya sakit. Tapi akhirnya lo ke orang pinter gitu juga? Gue enggak lah. Karena lo udah pinter juga sih ya. Iya. Terus gimana? Ya udah akhirnya gue balik ke tempat gue belajar. Terus gue ketemu guru. Di mana sih lokasi perguruan itu? Deket lah, di sini Depok. Kalau di Jakarta cuman kita di tempat gue belajar tuh ada 40 titik sekarang. Gue tuh tempat yang gue pelajarin tuh terbesar se Indonesia sebenarnya. Oh ya? Namanya apa? Boleh tahu nggak? Boleh gak tapi? Boleh apa? Jangan deh. Gue kadang-kadang suka malu gue cerita-cerita gini karena gue kadang-kadang suka belum bener juga. Ya ini kan bagian dari perjalanan spiritual. Yang penting juga mungkin orang kalau ada, mungkin dia sama kayak lo mengalami ada fase yang kayak gue perlu juga. Kan kita gak tahu, ya kan? Iya dong. Iya. Nggak, tapi nggak apa-apa kalau lo nggak mau nyebut nggak apa-apa. Tapi yang gue coba fokuskan di sini obrolannya lebih ke akhirnya lo kembali lagi nih, bahwa lo istilahnya kalau lagi lo lari nih on track gitu ya, lari di satu arena gitu, tiba-tiba lo beloknya jauh banget nih, jauh banget, tiba-tiba lo balik lagi ke track itu. Nah, gue mau bertanyanya adalah kenapa lo akhirnya beloknya jauh dan memilih untuk kembali lagi? Seni tuh gak bisa ditinggalin buat gue kayaknya deh. Oke, emang sebenarnya itu buat kayaknya. Lo itu seni rupa tuh apa sih? Ya seni rupa ya pasti perwujudan perupaan dari seni itu sebenarnya kan. Tapi kalau gue kan memang dari dulu kan suka hal yang lebih fundamental ya. Ya kan. Tapi terakhir gue mencari apa itu seni. Yang gue dapat ketika gue belajar agama itu. Jawabannya apa? Apa itu seni? Apa itu seni? Versi dari lo yang belajar tadi. Seni apa ya kalau di deskripsiin kata ya? Emang selain deskripsi kata ada deskripsi versi apa lagi? Susah dong dijelasin dong. Ini ngomonginnya soalnya bukan ngomongin, bahasanya beda sebenarnya kan. Bahasa apa yang lo tahu waktu itu? Ini lebih ngomongin yang sifatnya lebih batin soalnya. Seni itu kayak gitu buat gue. Jadi gue agak susah membahasakannya tuh. Gitulah. Oke. Ini versi bahwa seni versi Godit adalah ini yang dibatin lo gitu ya. Tidak bisa dibilang dari kata-kata. Tapi dalam karya mungkin. Susah dijelaskan. Lo balik 2021. Baru mulai latihan keluar lagi ketemu orang sih sebenarnya. Itu lalu bikin project yang extended itu. Extended 2020. Extended 2020 di era pandemi. Nah, dan awalnya nggak pernah ketemu. Memang based on internet aja nelfon. Itu apa sih?
Extended itu? Bisa ceritain sedikit nggak? Extended Asia tuh platform, sebenarnya dia new media art sebenarnya kan. Dia platform online, base-nya tuh website. Jadi projectnya itu gue tuh pengen banget ngundang teman-teman, support mereka. Akhirnya gue bikin kanal sama ada Andang Klana, Nisa Berindung, terus gue sama Theo Nugraha kan berempat. Total 4 orang di dalam. Terus ya bikin channel ngundang kontributor banyak tuh audio visual. Jadi ya awalnya gara-gara mixtape itu sebenarnya gue karena suka mixtape kan. Lo masih ada benang merah mixtape itu, Terus? Tapi kan waktu itu gue ngeliat scene di Indonesia boring ya. Karena versi lo nih ya? Iya versi perspektif gue tuh kayak kok nggak ada inovasi baru gitu. Nggak ada terobosan baru lagi gitu kan. Padahal ada inovasi baru, tapi ini nggak ada inovasi baru gitu ya. Terus akhirnya ya mencoba untuk eksperimen itu lah. Ini berhasil nggak, bakal berhasil kayak gitu kan. Akhirnya gue ngundang beberapa network yang gue punya, seniman visual sama seniman audio gitu. Terus akhirnya kita combine. Sebenarnya ini random juga tentang kurasinya. Jadi kayak kolase misalkan. Dulu kan gue suka kolase gitu kan. Ini hal paling randomnya gue pengen kolase tapi orang kayak gitu. Lo menggabungkan banyak orang, menggabungkan banyak istilahnya kayak beda disiplin, dikumpulin jadi satu, outputnya macam-macam. Iya, secara metodologi sebenarnya itu kolase. Akhirnya itu start 2020 hanya berjalan dalam arti di outputnya website. Extended.asia. Dan pertama itu nggak bisa diulang. Ininya apa namanya? Streamingnya itu tidak ada savingnya. Jadi benar-benar kayak misal on time misalkan jam 7 udah ya prime time sampai jam 8 habis itu tidak ada archivingnya. Archiving tetap ada sebenarnya. Ada di kita sebagai penyelenggara ada. Iya, tapi sebagai orang yang mau nonton nggak bisa nonton. Iya, jadi kayak gue buka website itu, di situ tulisannya jam 7 malam akan benar-benar prime time-nya buat live-nya ya. And then gue jam 7 nggak bisa nonton. Tiba-tiba gue buka jam 9 udah nggak ada. Nggak ada. Sebenarnya itu meaningnya that's life. Hidup gak bisa diulang. That's life, kayak lagu tuh. Iya. Karena hidup gak bisa diulang. Jadi itu sebenarnya konsepnya kayak gitu. Kenapa nggak bisa diulang? Ideologinya itu ya. Hidup tidak bisa diulang. Keren. Kayak gitu. Terus, itu apa aja yang dilakukan di situ? Ya mencoba ngomongin pemetaan aja sih sebenarnya. Pelaku-pelaku. Sampai tahun berapa melakukan pemetaan itu? 2023. Terakhir itu kita pameran fisik. Ya pameran arsip dan yang fisiknya tuh ada di display. Waktu itu di Singapura Biennale tahun 2022 ya. Sampai ke sana ya? Sampai. Yang tadinya ini hanya di pembahasan online, yang lewat website, tiba-tiba ada versi yang offline-nya fisik di Singapura Biennale. Siapa yang apply ke sana? Kita diundang. Jadi ada yang melihat, ada yang melirik pergerakan itu. Ada yang melihat dan akhirnya kita diundang. Siapa aja yang berangkat? Semuanya? Bertiga. Gua, Lindung, sama Andang. Yang si Theo? Theo karena dia jauh di Kalimantan. Budgetnya kurang? Enggak juga. Terus apa dong? Karena jauh. Jauh. Karena jauh. Kan ada pesawat terbang. Mahal pak. Ini kan non profit soalnya. Non profit. Dan gue respect banget sama teman-teman yang kontribusi di Extended. Sebenarnya di Singapura Biennale tuh kita nampilin arsip karena kita tuh sangat menghargai kontributor itu ya. Mereka tuh kontribusi di Extended gak dibayar loh. Lo mulai di 2020 sampai 2023, total semua kontributor atau artis yang di dalamnya si website itu ada berapa orang? Terkumpul berapa orang? 130 atau 180 ya. Jadi benar-benar sampai let's say 150 ke atas lah gitu. Iya. Itu semua dari worldwide atau hanya Asia atau apa? Pembagiannya regional bagaimana? Random sih. Random. Paling jauh mana yang pernah ada join di website itu? Amerika Latin ya. Ada tuh. Ada kalau ada. Iya, Amerika Latin. Oke. Maksudnya kalau dari Jakarta kan
Itu ya udahlah Jakarta. Antipodnya kan Latin pasti kan. Oke. Akhirnya di acara Singapura Biennale divisikan untuk yang volume 1, volume 2. Jadi dia kayak fisiknya tuh bentuknya arsip yang akhirnya dari karya-karya yang masuk kita kurasi lagi. Tapi online-nya tetap ada yang streaming di websitenya. Oke. Jadi benar-benar yang apa yang terjadi dan ada archiving di website divisikan atau dibuat sebuah kayak emang ini bagian displaynya, instalasinya di Singapura Biennale. Lebih ngomongin networking sih Extended Asia itu sebenarnya poinnya. Networking dan selebrasi. Itu aktifnya di mana sekarang ini? Sekarang proyeknya lagi vakum. Oh, lagi vakum? Vakum. Kenapa? Sibuk semua ya masing-masing orangnya. Oh gitu. Jadinya tadinya tuh aktif di Instagram, di website, lalu di apa? Facebook ada? Facebook sih ada page-nya. Cuman memang tapi aktif dua di website dan Instagram. Based on internet sebenarnya. Semua cara kerjanya kebanyakan kan itu. Ketika itu terjadinya hanya di internet, lo bisa melakukan itu dimanapun. Karena tidak ada batasan selagi lo di internet. Nah, ketika lo beralasan sibuk, kayak menurut gue agak sedikit gimana ya, karena itu bisa dilakukan di mana aja. Ketika lo lagi pergi kemana, ke entah itu lo ke Indonesia bagian timur, kemana kan bisa tetap online. Waktu konsentrasinya sebenarnya maksudnya. Yang bikin sibuk banget jadi komisaris apa gimana? Enggak, maksud gue tuh project seru, menarik dan kayak jadi wah ini sih poin ya karena archiving. Gitu. Iya. Nggak tahu lo kenapa akhirnya jadi slow down atau kayak jadi off nggak sih? Tapi enggak sih, emang vakum aja. Karena emang punya sibuk masing-masing gitu. Kita kan maksudnya nggak seharus fokus di satu poin itu. Tapi kan sebenarnya kita harus menghidupi diri kita sendiri sebenarnya kan. Kita sibuk cari uang sebenarnya. Jadi balik ke kodratnya masing-masing. Kayak gitu. Makanya lo bikin ini. Gue juga nanti mau nanya ini karena yang kita obrol ini kan sebenarnya lebih ke project lo dan teman-teman. Dari tadi ada banyak lah disebutkan sampai ke tahap ke Extended Asia. Kalau kita ngomongin soal project si kopi ini yang katanya lo juga teman-teman bilang ada kedai kopi di tempat rumahnya lo atau di seberang rumah tuh di mana sih? Apa? Kopi. Dulu sempat ada angkringan kan lo? Oh iya, awalnya 2018 tuh ya itu sebenarnya itu salah satu tadi balik cerita itu tadi. Jadi waktu gue lagi di Surau gitu kan, tempat gue belajar sebenarnya belajar sufistik. Apa tuh? Ya belajar sufi. Oke. Gue tuh belajar sufi, gue belajar ya orang sini bilangnya tarekat lah. Tarekat. Gue sebenarnya yang gue pelajari itu kan. Ketika lagi gue program di sana, biasanya gue kan emang berlatih gitu kan buat latihan lah gitu. Terus 2 minggu berturut-turut tuh setiap hari gue ditemuin kopi. Aneh banget gitu. Dan batin gue selalu ini ada apa nih kopi gelisah gitu dong. Jadi kayak kode-kode kok kenapa kopi terus gitu ya? Iya. Kode alam. Terus tiba-tiba sebenarnya ini awalnya brand adek gue sebenarnya kan. Ini brand namanya memang sudah Sawadika. Iya, Sawadika. Itu sebenarnya Sawadika itu bahasa Thailand bukan sih? Mess up. Sawadika itu Thailand, tapi Cha kan bukan Thailand. Cha kan teh kan. Kenapa jadi teh? Apa? Jadi teh ke kopi. Lebih warming aja. Oh, dari teh ke kopi. Ya. Ini biar ada ceritanya aja. Nirmana banget ya. Ya gitu. Karena kopi ada warnanya kalau kayak gitu. Iya anjir. Liquid of happiness Nah 2018 itu jadi random gue bantuin ini. Dia kan jualan Thai awalnya kan. Si adek lo? Adek gue. Terus gue ngeliat packagingnya tuh gak menarik. Terus akhirnya gue sosokan sini gue bantuin branding segala macam. Sebagai lo anak desain ya bantuin kan, adek gitu kan. Lo bantuin lah dengan taste desain lo. Terus akhirnya tiba-tiba random adek gue beli gerobak. Terus ya akhirnya gue beli alat kopi. Ini semua terjadi di rumah lo semua ya, bareng-bareng itu ya? Iya. Terus gue kan gak tahu juga sebenarnya kopi. Ya kan gue bikin kopi tuh bukan ngikutin tren lo kayak orang-orang zaman sekarang gitu. Gue dulu nggak gue bukan orang tipe gitulah ibaratnya kan. Emang kopi itu tren ya? Ya begitulah. Gue nggak tahu, makanya gue bertanya. Enggak, mostly kebanyakan kan ada orang yang begitu. Karena ada juga teman-teman kita memang dari dulu ngopi aja. Mau ya. Ada tren atau enggak tetap ngopi kan. Ya terus
ketika gue udah beli alat kopi segala macam, gue kan nggak tahu teknik nyeduh ya. Tiba-tiba temen gue yang 12 tahun gak ketemu datang ngajarin gue nyeduh. Itu aneh dong. Itu teman apa, SMA? Teman SMP. Oh, SMP. Datang ngajarin. Dia emang barista. Dia artisan kopi juga. Oh, oke. Jadi ketika itu kondisinya kayak ini gimana caranya ya? Dalam hati gitu doang kan. Terus datang. Terus akhirnya lama-lama berkembang. Lu tertarik lah di situ. Ya akhirnya lama-lama gue mendalami kayak, oh ini menarik ternyata kopi ya. Gue tuh kenal kopi jadi kayak belajar. Kopi itu buat gue personal tuh ya. Iya. Bukan ngomongin sebatas serving minuman aja gitu. Tapi lebih banyak aspek dia. Gue di kopi tuh lebih kayak belajar alkemi jadinya. Oke. Ngomongin prinsipal kimia dasar ya. Air, api, tanah, udara itu. Oke. Dan itu banyak gue temuin di dapur. Hal-hal kayak gitu. Tapi itu akhirnya hal-hal yang gue temuin itu jadi buat refleks ngebenerin diri gue sebenarnya. Jadi benar-benar lo akhirnya banyak, lo deep banget lah tentang pembahasan kopi ini. Sampai dari penyeduhannya, terus kopi apa, semuanya lo belajarin banget lah. Lo digging banget soal itu gitu. Iya, buat kafe itu situasional banget sebenarnya kan. Tapi kafe itu berjalan? Ya berjalan. Sampai detik ini ada? Sampai sekarang ada. Oh, oke. Start di 2000. Tapi nggak di rumah ya. Sekarang gue pindah sekarang. Sekarang di pelabuhan. Pelabuhan mana? Tanjung Priok. Serius lo? Ini lo dari Tanjung Priok nih? Iya. Oh, kenapa lo memilih sana? Apa? Kenapa lo memilih pindah ke sana? Belajar segmen baru aja di office. Sekarang kan gue di office. Kalau yang kemarin kan lebih street kan, 2 tahun itu kan sampai Covid tutup tuh. Karena Covid ya tutup. Ini kopi memang milik lo sendiri atau lo bekerja sama dengan teman lo atau bagaimana ini yang punya gue sendiri? Oh, tapi memilih buka di Tanjung Priok. Ya ada kerja sama mereka untuk space ruang aja sebenarnya kan gue ngisi. Tanjung Prioknya? Di pelabuhan. Anjir, pelabuhan banget. Pelabuhan internasional, iya. Di dalam pelabuhan? Iya, di office-nya. Belakangnya laut langsung. Iya, kelihatan tuh. Iya, kontainer. Boleh next gue mampir ya? Iya. Oh, gitu. Boleh. Oh iya. Jadi ini semua akhirnya fokus di sana. Tidak ada lagi kegiatan di rumah lo. Nggak ada, udah nggak. Dan lo semuanya mencoba mendesain dengan taste lo masukkan ke beberapa si kopi-kopi ini. Ya, betul. Okay. Jadi gue tuh prosesnya rumit sih kopi. Ya, jelasin karena gue pengen tahu. Ya gue tuh ngakurasi dari awal kan kayak gue ngakurasi biji ya, pemilihan biji untuk base harian host blend di kedai gitu kan. Terus gue ngerosting juga. Terus gue nyeduh juga, gue ngedesain juga. Jadi gue kayak one man show aja sebenarnya. PR sih. Berarti lo sekarang sampai ke tahap sekarang ini sudah cukup lumayan ahli ya proses-proses itu tadi ya? Enggak, gue amatir gue. Tapi lo bisa menyajikan kopi yang enak banget dong, karena lo sudah memahami dong. Wow, tapi gue nggak mau disebut. Ya, oke lah, apapun you name it lah. Tapi setidaknya kan lo mempelajari. Iya. Tapi biasanya tetap gue sekarang tuh selain jadi visual artist, sebenarnya fokusnya salah satu ya bisa dibilang coffee artist juga sebenarnya kan. Kopi artis ada tuh ya? Ada artis sana. Oh, jelasin dong di dunia kopi ini karena gue juga nggak terlalu paham. Karena gue cuma melihat kayak barista aja tuh katanya punya style sendiri ternyata ya. Iya. Apalagi ada istilah-istilahnya lah. Pokoknya di ada sampai kejuaraannya juga, kejuaraan yang sampai tahap internasional. Iya, keren. Ada, gue soalnya beberapa kali di Jakarta itu tuh Kemayoran tuh ada festival kopi gitu, sampai ada ngundangin barista internasional. Dia kayak gitu. Tuh gimana sih sebenarnya kalau dunia kopi menurut lo sama nggak kayak dunia seni rupa? Buat lo gimana? Buat gue ngelihatnya ya dia sebagai medium aja. Kalau gue personal ya, gue ngelihat kopi ya sebagai medium, tapi esensinya sebenarnya dia hanya sebatas social lubricant aja. Oke. Jadi memang untuk temen ngobrol. Si kopi ini. Intinya sebenarnya kalau ngomongin lebih yang karena ketika esensial ya. Ngomong ini aja racikannya banyak banget kan tadi lo sebutin tuh. Apa coba kasih tahu gue ini apa nih gitu lo. Kayak mencampurkan ya karena lo basicnya suka kolase, jadi lo nyampur apa aja tadi lo di WhatsApp tuh apa infonya tadi lo? Ada kopi, ada apa tadi sebutin? Oh yang gue bikin ini kan Americano Lychee Lemonade. Kenapa itu lo racik-racik kayak gitu? Seru aja sih. Tapi banyak orang suka. Suka. Oh, ini lo jual di mana sih?
Instagram atau Tokped, Shopee? Gue nggak ada online. Oh, kenapa lo tidak melakukan online? Karena respon orang bagus kan ketika beli kopi di online gitu. Gue lebih senang ketemu orang langsung kalau misalkan untuk kopi ya, daripada online gitu. Karena ada experience yang beda yang emang nggak bisa dijangkau di online kan, daripada ngobrol offline gitu. Kopi itu buat gue tuh kayak penyaluran energi aja sekarang. Lo lagi seneng banget, lagi into di kopi banget nih sekarang ini ya. Ya apapun lah. Oke. Nah, lo tapi untuk dunia berkesenian lo bagaimana sekarang ini? Karena kan tadi lo mungkin sudah banyaknya di wilayah kopi nih. Nah, berkesenian lo bagaimana sekarang? Lo is back juga nggak? Maksudnya benar-benar on track lagi atau bagaimana nih? Gue masih on track sebenarnya. Oke. Cuman emang kayaknya kurator gak ada yang bisa ngebaca gue aja. Oke. Belum nemu ya. Oke. Kalau gitu lo jadi kurator untuk diri lo sendiri aja. Ya kan? Ketika lo menunggu yang mungkin belum tentu datang, ya lo bikinkan dengan diri lo sendiri aja. Iya. Gitu. Kenapa lo bisa bilang seperti itu, Dit? Apa? Ya lo bisa berpikir bahwa mungkin kayak tadi lo kan bilang gue belum nemu kurator yang memahami gue. Emang lo sudah sejauh mana akhirnya bisa nyebrang sih gue. Tapi lo kapan sih terakhir pameran? Terakhir gue pameran yang ini ya, yang emang as a person ya, Godit gitu, bukan Extended Asia lah atau apa, bukan, tapi as a Godit. Tahun lalu gue bikin exhibition. Lo bikin di mana? Tapi kolaborasi di Kolombia. Kolombia jauh banget, men. Ini luar negeri kan? Iya, gue diundang sama Linea Ike buat bikin program pameran new media juga konteksnya sebenarnya. Sama. Lo berangkat gak ke sana? Enggak, virtual. Oh, virtual. Tapi di sini gue sama teman gue di sana kolaborasi. Namanya tuh Accession Terena. Satu lagi kolaborator gue di sana. Tapi semuanya di sana. Ada sebenarnya kayak main-main ngomongin konteks teknologi playlist. Jadi gue sampling video-video dari YouTube, terus dipresentasiin di sana tuh ada 9 titik, 9 titik pameran, di displaynya di TV, cuman titik-titiknya itu toko-toko elektronik. Oke. Itu di Kolombia itu. Di Kolombia paling terakhir itu gue salah satu ngedevelop sebagai kurator di sana. Kalau buat yang karya showcase pribadi tuh terakhir tuh 2021 kalau nggak salah deh. Di mana? Di ICAT, Indonesian Contemporary. Lo ngangkat apa di ICAT itu? Ngomongin kolase juga. Sebagai Godit, karya Godit. Kolase apa yang lo present? Outputnya sebenarnya video, tapi lebih ngomongin metodologi kolase. Oke. Jadi gue di sana bikin kolase, sampling materinya tapi dari GIF. Lo apply atau lo di-invite atau bagaimana? Diundang sama kuratornya. Waktu itu yang ngekurasiin Hafiz Rancajale. Oke. Dan di sana gue kayaknya gue termasuk dalam satu kategori karya dan seniman yang inovatif ya kayaknya. Gila, karena inovasi, wah keren. Itu berarti cerita yang lo angkat tentang apa? Ketika kolase-kolase yang buat di ICAT itu sesuai tema dari ICAT atau memang dari lu? Temanya kan publik. Lu akhirnya apa? Present apa? Ya itu, gue sampling dari playlist tadi. Bukan, kalau yang di ICAT kan temanya publik. Gue sampling dari image-image yang tersebar di internet. Internet kan ruang publik sebenarnya. Iya, betul. Gue sampling GIF. Tapi GIF itu gue sebenarnya kayak basicnya tuh kayak gimana gue pengen kolase itu gerak gitu kan. Ide inspirasi awalnya gitu. Akhirnya gue pakai GIF. Terus gimana caranya nih? Gue nggak tahu waktu itu kan. Terus akhirnya ketemu caranya, gue render jadinya video tapi karyanya. Tapi di situ sebenarnya kalau buat subjektifnya tuh sebenarnya judulnya RAM Random Access Memories. Itu cerita fase berapa tahun yang lalu. Daft Punk kalau nama itu ya? Ya itu emang gue inspiringnya dari situ. Salah satunya. Dan memang kan ngomongin teknologi lah. Gue interest banget sama teknologi sebenarnya kan. Ada 20 seri slideshow video.
ya ngomongin konteksnya tuh ruang virtual, publik. Tapi subjektif dari guanya tuh dia lebih ya random ingatan-ingatan gue masa lalu aja. Gue tuangin di situ sebenarnya. Di display dalam bentuk TV. Televisi. Berapa TV? Single channel. Gimana rasanya akhirnya lo kembali lagi di perhelatan seni rupa itu? Dan lo masuknya di kategori iCat lumayan cukup oke, sangat oke itu gitu. Lo bagaimana rasanya setelah sekian lama hilang tuh? Ya gimana sih? Buat gue gitu aja gitu. Oke. Enggak, maksud gue ada kayak jadi wah gue harus giat lagi, gue harus kayak itu kan jadi triggers juga gitu maksud gue. Setelah itu ada pameran apa lagi setelah iCat? Ya setelah iCat ya gue nurusin Extended Asia itu sama teman-teman kan. Tapi untuk lo coba pengen kayak solo exhibition ada nggak? Ada. Kapan? Nggak tahu. Tapi itu utang gue. Sebenarnya kemarin ada obrolan rencana. Utang gue tuh satu pameran tunggal atau gue nulis buku sebenarnya. Karena gue sebenarnya kan tipe orang pemikir. Wih, gila keren. Ya kan? Gue tuh rumit pikiran gue tuh, ya kan? Lo pengen dituangkan kerumitan lo itu dalam sebuah buku. Jadi sebenarnya kayak lebih distribusi pengetahuan yang gue punya lah sebenarnya. Cuman memang waktunya aja sebenarnya yang belum. Lo sibuk banget ya? Nggak sibuk banget juga memang. Cukup lumayan. Ini yang menguras waktu lo atau ada proyek lain? Ini lumayan. Lo dari Bekasi ke Tanjung Priok sih PR juga ya? Tiap hari tuh? Tiap hari. Start jam berapa lo? Gue open di sana tuh jam 10 sampai. Jadi lo harus ada di sana jam 10 sampai selesai tuh jam 5 sore. Jadi lumayan office hour lah itu. Office hour. Senin sampai Jumat. Jadi gue free cuman Sabtu Minggu. Weekend lah. Lo jadi lebih ke bos dong, bos kopi. Berarti lo punya sendiri, manage sendiri, ya kan? Iya. Tajir dong lo. Enggak lah. Belum. Oke. Masih prototype aja. Tapi lo pingin ada cabang nggak si produk lo ini? Kemarin ada yang nawarin. Di mana? 100 store. Di mana? Gue kayaknya nggak sanggup, bentar aja deh. Kenapa lo nggak ngambil? Itu kan Enggak. Poin menarik ya. Belum siap gue. Kayak lo dilihat orang bahwa lo bisa ke arah lebih pro lagi nih. Karena orang akhirnya mempercayai lo untuk gue pingin buka 100 cabang. Keren lah itu. Ini temen lo atau siapa? Adalah orang lah. Tapi belum siap ke arah situ gue. Karena memang kopi tuh rumit banget deh. Serumit apa sih Dit? Si kopi ini gue penasaran asli. Rumit. Rumit dari segi apa nih? Dari hulu ke hilir tuh udah rumit banget. Apa yang akhirnya perspektif lo ya? Nih lo bilang kopi ini rumit apa nih? Bagian mananya Dit? Gak bisa dikerjain sendiri sih intinya. Memang harus ada tim khusus gitu. Kalau misalkan mau dibesarkan ya. Kalau gue kan kayak gini ya memang artisan aja gitu kan. Makanya gue masih menyagupi gitu. Karena memang gue suka dan menikmati, seneng gitu ya. Nah, ketika lo fokus di kopi ini sekarang ya, mungkin dari beberapa waktu lalu nih udah lama, lo pingin dikenal sebagai Godit emang yang sebagai anak kopi atau anak seni? Gak tahu, gue biarin aja orang lain. Ya, enggak, lo pinginnya dilihat atau di ya orang mengecap lo apa atau membebaskan aja lo? Gue bebasin aja. Mau nganggap gue anak kopi oke juga. Tapi lo di scene kopi itu juga memang aktif, cuman ya gue nggak banyak ketemu orang yang cukup luas gitu ya. Maksudnya masih proses juga lah. Tapi ada beberapa yang gue temuin canggih sih. Canggih seperti apa Dit? Canggih yang perspektif lo tuh apa yang lo bilang canggih di dunia kopi ini? Ya udah levelnya pro-proan lah. Kalau gue tuh masih ada di sini, belum kekejar, gue belum sampai sini. Cuma gue udah ada yang lebih ngeri lagi. Ada. Itu kalau kita ngomong di dunia seni rupa, bisa nggak lo angkat cerita-cerita kopi lo dipresentasikan di dunia seni rupa? Sebenarnya kan lebih menarik. Bisa aja sebenarnya. Kenapa lo nggak lakukan? Ya itu waktunya, serius. Waktu untuk konsentrasinya itu ya. Belum ada waktu untuk konsennya aja sih ke arah situ sebenarnya. Lo bisa jadi kayak subject matter ngomongin kopi misalnya, iya kan? Kayak lo ngomongin nanti pingin pameran tunggal ideal seperti apa sih yang lo pinginkan? Atau lo punya plan apa di pameran tunggal lo itu?
Mau ngapain? Pengen party aja gue sih kayaknya. Jadi pengen ada sesuatu hal apa yang lu presentasikan di solo show lo itu atau pameran atau enggak lo? Gue belum kebayang sih bentuknya jadi apa gitu. Cuman kayak memang pingin aja. Pasti lo udah coret-coret lah, gue pingin ini, gue mau ini, gue itu, ini, itulah apa gitu kan pasti ada. Mungkin bisa jadi lebih ke retrospektif. Oke. Dari pembacaan karya gue dari awal sampai sekarang. Ya atau bisa jadi gue bikin satu presentasi khusus lagi gitu. Kalau misalkan yang buku itu gue lebih rencananya sih lebih ngomongin sharing metodologi yang gue punya sebenarnya. Karena sebenarnya sampai sekarang tuh gue masih believe sama apa yang gue lakuin, khususnya tuh ngomongin metodologi kolase ke atap itu ya. Buat gue tuh itu ya puitik aja sih, maksudnya setiap orang bisa ngelakuin itu gitu. Oke. Jadi benar-benar lo demokratis aja sih metode, dan dia nggak bakal ketinggalan zaman ya gue rasa ya. Dia bakal terus sampai ya panjang lah itulah. Jadi gue believe banget sama apa yang gue lakukan itu sebenarnya. Oke. Kalau buku pengen sharing itu sih, cuman belum nggak tahu mulai dari mana gitu. Tapi lo sudah mencoba mencoret-coret atau merangkai kata-kata yang akan lo coba jadikan buku itu sudah mulai belum? Belum. Oke. Baru-baru gagasan-gagasan aja. Oke. Proyeksi-proyeksi kecil kayak gitu. Yang untuk kerangka rinciannya itu belum. Susah tuh kayaknya. Oke. Butuh extra time banget. Oke. Orang tua bagaimana lihat tuh sekarang ini? Orang tua ya senang-senang aja. Karena kenapa gue nanya gini? Karena kan tadi kita udah ngomongin tuh ada mention soal lo fase tadi. Tapi ada boy. Apa? Dulu itu gue kan tatoan deh. Masih kan? Iyalah. Kan? Terus gue kan dulu ngumpet-ngumpet tuh tato ya. Nah, jadi banyak tato lo yang tidak diketahui sama orang tua lo. Dulu. Oke. Saya sekarang udah, ya udah. Jadi tahu. Oke. Jadi awalnya tuh ini agak sedih sih sebenarnya story-nya kayak. Ya apa-apa kan cerita. Gue tidur kecapean gitu kan, abis pulang kuliah apa kalau nggak salah ya. Pulang kuliah, tapi nongkrong dulu kan malam, pulang kecapean tidur. Nah tidurnya tuh di ruang TV samping nyokap gue. Biasa tidur di situ juga kadang-kadang kan kalau lagi nonton santai-santai. Nah pokoknya gue tiduran di situ lah gitu. Terus kadang-kadang nyokap gue ngeliat ini kan keangkat nih baju dikit kan ya, sama dia dihapus-hapus tuh gitu. Dia hapus-hapus, ini apaan nih kok gak hilang gitu kan ya. Terus dia tuh ditato sih bilang, iya gue langsung ya anjir ketahuan dalam hati gue gitu kan. Terus besokannya dia SMS gitu, mama ngerasa gagal ngebesarin kamu selama ini. Itu sedih banget boy. Terus tuh bagaimana menanggapi chat itu? Ya intinya minta maaf aja. Tapi ya itu proses lah. Tapi sekarang ya udah, akhirnya terima gue aja sih apa adanya gitu. Gue terbuka banget sama orang tua gue sebenarnya. Dari dulu atau semenjak kejadian itu? Chemical Brothers itu. Oke. Semenjak kejadian itu gue terus terang. Oke. Maksudnya as gentle, gue bertanggung jawab apa yang sama yang gue lakuin gitu ya. Dan sekarang tentang kayak lo melakukan aktivitas yang rutinitas, kopi, bisnis ini orang tua senang? Ya support aja mereka pada akhirnya. Emang pinginnya sekarang ini kalau dilihat dari kedekatan lo dengan orang tua, lo diarahkan pinginnya kemana sih orang tua itu? Melihat lo kayak, Godit kesini aja ya. Manggilnya siapa sih di rumah lo? Gue dipanggil Didit. Siapa? Didit mau kemana sih gitu? Enggak, mereka bebasin gue aja sih. Tapi ya pada akhirnya ya kayaknya dia tahu gue senang ada di coffee, kayaknya ya udahlah gitu. Yaudah difokusin, dijalanin aja gitu. Nggak ada, Dit kamu ngapain sih gitu? Lu coba kamu bikin apa atau daftar PNS atau enggak gitu ya? Enggak gitu. Siapa tahu ya kan? Karena Celawan PNS lagi sering buka nih ya kan, BUMN. Oh gitu. Terus untuk lo sekarang ini sudah membuka diri banyak, ketemu banyak teman lah pastinya. Terus lo ketemu dengan kayak ya dari teman-teman yang ini kan pasti ketemu ide-ide bikin apa edit ya apa edit. Nah sekarang lagi selain kopi lo lagi develop apa atau lagi mau bikin apa? Enggak sih. Enggak tuh gimana maksudnya? Enggak tahu maksudnya. Tapi teman ketemu lo gimana? Ya komunikasi masih oke kan? Sering face to face nggak sama teman lo? Masih. Lagi dekat sama siapa lo sekarang? Atau kayak lagi nostalgia sama siapa? Enggak sih kayaknya deh. Gue tuh random. Gue random. Tapi kemarin waktu pamerannya Jimmy Malo itu lu dateng kan?
Iya. Karena ya itu kan karena circle kampus gue semua rata-rata. Jadi lo kan. senang dengan. Jadi kayak lebih silaturahmi reunion aja ya, kayak gitu. Nanya-nanya. Lu sangat jarang datang ke acara seperti opening. Jarang gue pameran datang. Jarang. Asli. Kenapa, Dit? Nggak tahu. Kayak ya udah gitu aja. Karena lo mencoba untuk kayak apa ya istilah, lihat-lihat dulu siapa yang datang atau bagaimana sebenarnya lo? Enggak juga sih sebenarnya sih. Memang ini aja ya, kayak lagi malas lah kayak gitu. Karena gue udah ngerasain kayak bukan itu intinya, kayak gitu dong. Oke. Ngerti gak lo? Apa itu maksudnya? Apa yang lo pikirkan itu maksudnya? Jadi intinya tuh kayak gimana sih versi lo, versi Godit gitu? Intinya? Yes. Gue pengen tahu. Karena gue juga bisa jadikan melihatnya adalah ini fase orang yang buat gue menarik diangkat ceritanya. Seni itu sebenarnya sifatnya ya buat balik. Kalau ngomongin fungsinya tuh buat diri sendiri sih sebenarnya, kalau yang gue dapet ya. Ini versi perspektif dari Godit. Jadi intinya tuh sebenarnya ngomongin peribadatan aja. Oke, misalnya seperti apa, Dit? Ya ibadah sama yang punya semesta. Oh, spiritual lagi nih. Lebih balik, kalau gue sih ngeliat seni itu pada akhirnya hakikatnya adalah bentuk pengabdian kita dalam hidup aja. Seni adalah bagian dari pengabdian kehidupan. Tidak kuciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepadaku. Oh yes, itu surat apa, Dit? Gue lupa. Tapi itu basicnya. Nah, gue nemuin akhirnya dari banyak gue ngulik apa sih nih seni esensial gitu. Ngomongin sense gitu ya. Yang sifatnya. Itu apa? Ya gue nemuin di sana ketika gue belajar spiritual itu. Merubah dari karakter berkarya lo nggak? Enggak sih. Gue masih kayak gini-gini aja tuh sebenarnya. Oke. Enggak. Mungkin secara pemikiran berubah. Maksudnya dulu gue negatif banget gitu. Sekarang gue udah enggak. Lo sekarang sudah tidak Chemical Brothers lagi, sudah tidak? Enggak. Sama sekali ya? Sama sekali. Dengan zat-zat adiktif lainnya juga tidak juga? Udah sober gue, full sober. Oke. Jadi itu titik balik lo ya sebenarnya? Iya. Yang memang dulu lo bisa dibilang jatuh banget, sekarang udah back to basic lah gitu. Basic lo tapi baik apa enggak nih? Baik. Oh oke. Aman gak? Oke. Tapi gue nikmatin itu semua sih. Maksudnya gak ada penyesalan juga di masa lalu. Iyalah, itu kan emang mungkin bisa jadi jalannya orang kan beda-beda. Bisa jadi jalan lo seperti itu gitu. Gue gak tahu gitu kan. Ya memang perjalanan gue ya kayak gitu aja gitu kan. Tapi ya semua tuh kan pasti ada hikmahnya aja gitu. Oke. Buat diri sendiri ya khususnya. Asik. Tapi poinnya sih sebenarnya kalau gue ngeliat seni ya tetap sebagai sebagai seni. Kayaknya berat banget gitu. Ya kan perspektif lo. Ya kan? Sah-sah aja dong. Ya tetap harus bikin karya lah pastilah. Oke. Ngomongin bentuk ya, rupa gitu. Tapi achievement lo di berkesenian tuh apa sih, Dit? Apa ya? Achievement dalam kayak gimana nih? Ya mungkin lo punya goals, punya tujuan apa yang mungkin belum entah itu belum terwujud, belum terlaksana, belum benar-benar terjadi tuh. Lo mau ngapain di berkesenian ini? Karena lo merasa tadi lo selalu bilang gue kembali nih, gue masih on track. Nah, apa yang lo coba tawarkan sekarang ini? Untuk deket-deket ini kayaknya gue bakal fokus di coffee shop ya. Ya gue masih bakal fokus di situ dulu kayaknya. Sepertinya nih. Kalau untuk jangka kedepannya lagi aja gitu. Ya gak tahu apa. Ya gak apa dong. Jadi tapi ini big dreams gue banget. Iya apa? Big dreams gue banget tuh. Iya. Gue pengen bangun rumah ibadah. Itu doang satu. Gue harus ninggalin itu kayaknya deh. Maksudnya itu buat gue tuh. Jadi prosesnya tuh kayak refleksi. Gue nginget kayak gue titik balik itu ya. Kayak ini finalnya di sini kayak lebih banyak aspek manfaatnya gitu. Gue ngeliat nggak ngomongin spesifik ada di lingkungan seni aja gitu. Dia tuh banyak lebih luas lagi kan efek ke masyarakat gitu ya. Ngomongin distribusi pengetahuan, ilmu segala macam. Intinya sih terakhir kalau gue sih dreams gue itu aja kayaknya satu deh. Masterpiece mungkin tuh. Tapi itu ketika lo udah tahu ada satu dreams yang memang akan lo mau coba wujudkan, apa langkah-langkah untuk menuju ke sana, Dit? Langkahnya niat. Oke.
Maksudnya kalau ngomongin hal-hal lain kita kan belum tahu di masa depan kayak gimana datangnya. Tapi yang penting gue udah punya niat itu sebenarnya. Ke depan caranya nggak tahu. Itu biar semesta yang kerja aja. Yang penting dalam hati ada niat gue kan. Gue lebih suka sekarang tuh lebih akhirnya cara simpel berpikir ngejalanin hidup gue ya. Kayak nggak banyak mikir, terus kayak lebih ngalir gitu ya. Surrender aja lah. Jadi yang penting niat baik, berbuat baik sama orang kayak gitu. Dan biarin aja yang bekerja semesta gitu. Jadi bos jadinya. Jadi CEO. Jadi yang kerja semesta aja. Gak mau maksain kehendak juga. Kalau dulu mungkin gue masih terlalu maksain. Ada lah kayak gitu ya. Ambisius yang maksain kehendak. Gue pengennya A harus A gitu. Tapi kita kan manusia harus punya ambisi. Enggak. Enggak gimana, Dit? Kenapa lo bisa bilang enggak? Ketika lo tidak ada ambisi, lo tidak ada. Ya ini aja ya. Gue ngobrol kayak banyak orang emang harus punya ambisi lo. Kalau lo gak punya ambisi lo ngapain gitu. Kayak lo buat bertermotivasi ke triggersnya dengan kayak gitu gak sih? Enggak sih. Gue kayaknya luntur deh pemikiran gue kayak gitu deh. Dulu misalkan kita sekolah kan, ditanyain tuh cita-cita kamu mau jadi apa gitu. Aku mau jadi dokter, aku mau jadi pilot, aku pengen jadi presiden. Gue pikir kayak nggak penting ya jadi astronot apa jadi apa segala macem gitu ya. Gue cuma pengen jadi orang baik aja sih, simple itu doang sekarang. Gawat ya. Jadi orang baik, bermanfaat bagi orang di sekitar gitu. Udah selesai sih. Nggak ada lagi gue jadi kayak. Udah umroh belum lo? Umroh? Belum. Kemarin seharusnya. Tapi gue mungkin lo juga harus melewati tahap itu mungkin untuk bisa meyakinkan dengan omongan-omongan lo itu bisa jadi dengan pendekatan lebih kali ya. Keren. Mantap juga sih. Tapi di area untuk berkesenian lo ini ya, lo ada semacam ini gak sih kayak formula untuk bagaimana akhirnya ini gue godit yang dulu nih gitu. Meskipun gue melewati fase-fase yang dinamikanya lika-liku itu tadi, tapi ini tetap gue godit gitu. Jadi karakternya tidak hilang. Ada nggak lo formula apa yang lo mau coba tawarkan? Gak ada hal yang spesifik sih sebenarnya. Gue tuh kayak gue ya do what you believe aja gitu. Apa yang gue suka, apa yang gue imani ya gue lakuin pasti. Gue selalu ngikutin kata hati gue aja sekarang. Gak mau yang mengejar sesuatu. Gue pengen harus begini, nggak tahu, nggak mau gitu gue. Dan kayak lo sendiri juga ketika ngomong soal ada sisi religinya tadi itu ya, sisi religi itu emang lo sekarang lumayan dari segi 5 waktu lancar. Alhamdulillah, bolong-bolong. Gimana kata lo punya ada visi yang kesana, harusnya lebih deket dong. Iya, tapi manusiawi kayak gitu deh. Kadang tuh ngomongin iman tuh kalau lagi kenceng lagi, gue gak mau munafik juga, manusiawi boy. Gue juga gak mau ngejudge, lo harus begini, gak boleh juga sih sebenarnya. Jadi kadang kan ada hal yang kita gak tahu di balik itu semua kadang-kadang kan. Oke. Tapi jangan bahas yang itu ntar sensitif kalau ngomongin. Gue sih ini masih permukaan banget sebenarnya, masih yang gak deep banget. Tapi kan ini gue mencoba nariknya adalah dari sisi tetap berkesenian juga, terus juga bagaimana bersosial. Karena bagaimanapun manusia kan yang emang bersosial gitu, makhluk bersosial yang kita tuh kadang pinginnya sendiri banget tapi nggak bisa. Kita harus emang ada interaksi. Dan lo kan juga fase lo kayak drop atau mungkin hilang itu kan pinginnya menyendiri. Tapi ketika lo melakukan itu kayak pingin sendiri banget nggak bisa. Lo harus ada kolaborasi dengan orang, kerjasama kayak gitu kan. Iya. Ya itu maksudnya. Jadi kayak sekarang ini gue lihat kan lo selalu mentionnya kopi, kayak desain lo ditaruh di aplikasi ke merchandise kopi. Ini tuh selain kayak di kayak ini kan sebutannya apa ya istilahnya packaging ya. Lo bikin kayak bentuk-bentuk lain tuh ada nggak sih di kanvas misalnya atau ada di paper gitu yang emang jadi kekaryaan fisik? Selain ini kan juga menarik sebenarnya kalau dikaryakan fisik. Fisik belum ada sih. Gue kebanyakan, tapi foto ada beberapa ya. Fotografi, cuman masih bentuknya digital belum. Karena lo sebenarnya kalau gue lihat masih di ranah emang si on tracknya di kolase.
Di sini masih terlihat banget nih karya lo gitu kan, dengan lo ada found object lo taruh dijadiin ke satu kekaryaan lah gitu. Itu memang karakter lo ya. Tidak pernah hilang karena pengambilan itu ya. Gue melihat juga waktu di iCat itu emang kayak gini kan sebenarnya kan. Ngambil dari internet apa sumber-sumber semua jadi satu gitu. Oke. Lo sendiri ada nggak sih sebenarnya kayak pingin gue mencoba ngangkat kekaryaan dari versi religi lo itu? Tiba-tiba lo bikin kayak huruf kaligrafi misalnya kayak atlas dulu tuh atau apa dengan versi lo mungkin aja kan, karena lo juga dekat dengan religi gitu. Bagaimana lo? Ini religi. Apa sih sebenarnya arti dari yang di sini? Apa yang lo bilang religi di mananya? Coba kasih tahu gue. Gue tuh kadang suka apa ya? Public speaking gue tuh ngomongin karya gue sendiri tuh kadang susah gue ungkapin pakai kata-kata. Akhirnya tuh gue metafor pakai visual pada akhirnya. Oke. Jadi kalau di linguistik itu kan komunikasi ada dua ya. Ada sifatnya eksoteris sama esoteris kan. Kalau ekso kan eksternal aja. Soalnya kalau iso lebih yang sifatnya internal, ngomongin batinnya gitu. Nah, gue tuh pasti gue ada di dua lini itu tuh. Karya gue tuh kebanyakan. Gue tuh lebih suka hal-hal yang sifatnya rahasia, subliminal. Mostly artwork gue sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya tapi banyak cerita, cuman kadang gue malas ceritain. Kenapa? Kita nggak usah ngomongin jauh ke tapi kita ngomongin aja nih. Ini ceritanya tentang apa sih, Dit? Kalau boleh ceritain nih. Akhirnya lo tadi bilang ini juga bagian religi, apa yang lo ceritakan di sini karya ini? Ya in the sky aja lah intinya. Karena di sini gue lihat ada kaligrafi juga, ada bacaan Arab gundul lah istilahnya. Ini apa? Kenapa lo taruh itu di sini? Karena dulu sebelum kita Indonesia, ini sebenarnya ada ngomongin Indonesia juga sebenarnya sih, kayak sebelum kita jadi Latin, ya kan? Sebenarnya Nusantara itu dulu pakai Arab Jawi. Ya itu sebenarnya ya gue sesimpel itu aja. Makanya lo ada di sini. Dan karena kopi juga relasinya ke Arabica kan, ngomongin Arab kultur. Arabica itu dari Arab. Iya. Enggak serius, gue nggak tahu nih, Dit. Maksudnya gue juga masih banyak belajar juga gitu. Selalu gue suka banget sama salah satunya tuh Arabic kultur tuh terakhir tuh inspirasi gue sih sebenarnya. Lo harus ngobrol sama Saleh lo dari itu. Enggak dia. Beda. Enggak. Jadi waktu itu ini ngomongin balik ke Chemical Brothers sebenarnya. Oke. Jadi kan ada film Hana tuh tahun 2012 Chemical Brothers. Waktu gue nonton film itu, ini kok selipannya banyak ya gitu kan. Ada satu scene tuh yang menarik tuh kayak yang dia mention banget Arab 2 ya. Itu kan juga syutingnya kan di Maroko sebenarnya. Ngomongin site spesifik Maroko kan sebenarnya itu salah satu universitas pertama di dunia itu kan di Maroko sebenarnya. Kan? Al-Qarawiyyin itu. Tapi kalau di filmnya si Chemical Brothers ini, Hana, dia tuh motion picture soundtracknya kan, sound design itu Chemical Brothers. Ada satu scene tuh ngomongin kamera obscura. Si Ibnu Al-Haytham itu kan relasi banget tuh sama kultur Arabik gitu. Terus kedua tuh ada satu scene lagi dia ngomong, si Hana ini ngomong Arab tuh gede kata dia kan. Tapi sebenarnya lagi ngomongin Maroko. Maroko, capital city Rabat, linguistik Arabik. Terus dia ngomong, gue suka banget Arabik, besar seperti Jepang gitu. Itu kayak anjir pitik banget buat gue. Nah mulai dari situ sebenarnya kenapa akhirnya gue lebih interest sama kultur Arab sebenarnya bukan karena gue dalam ada lingkungan maksudnya dengan religi yang keturunan itu ya. Tapi itu sebenarnya awal mulai gara-gara film Chemical Brothers. Gue akhirnya lebih ngegali dalam lagi. Kayak gitu sebenarnya. Makanya lo selalu melibatkan iya. Jadi paham gua. Karena emang waktu itu kan jadi banyak cerita, Dit. Gak ada gua harus percaya mana nih ceritanya, sedangkan gua juga ada di situ sebenarnya. Gua kan yang terakhir ada sama lu sebenarnya yang di momen itu gitu kan. Perasaan gua dengar di luar begini kayaknya nggak gitulah, orang gua ada di situ ya kan. Nah, tapi itulah
opini masyarakat. Kan kita juga tahu, kan. Gue sih nggak peduli apa kata orang. Yang lebih tahu hidup gue sendiri lah. Oke, benar. Lu banyak banget ini ya. Kalau gue tadi ngobrol nih, kalau kebijak-bijaknya itu memang ada banget sekarang ini ya. Ya karena yang gue coba pelajari jadi bijak banget lah lo. Gue tuh sebenarnya lebih coba mempelajari bagaimana caranya jadi arif sebenarnya kan. Arif, bijaksana, oke. Orang yang bijak belum tentu arif. Oke. Tapi orang yang beda arif soalnya. sudah pasti tentu bijaksana. Oke. Combo jadinya. Oke, paham. Oke, menarik banget sih. Gue tuh kayak ngobrol-ngobrol begini tuh sebenarnya emang perlu waktu yang panjang sebenarnya Dit, kayak sama lo gini. Karena emang kita udah panjang sih dong, gak cukup. Iya gue perlu ada fase atau kayak nanti part 2-nya gitu. Boleh. Karena obrolan ini kan jadinya dari ada yang tadi kita mau berangkat dari kuliahan, project lo, terus loncat, ada itu kembali lagi, loncat lagi. Tapi itu gak apa-apa, itu sebuah cerita perjalanan spiritual lo gitu kan. Iya. Yes, hari ini tuh kayak jam cut banget ya. Yo kayak yang ini belum selesai tuh loncat ke. Ya tapi memang itulah bagian dari cerita kehidupan lo gitu, gak masalah gitu. Dan dia adalah based true story gitu, based on true story yang emang gak ngada-ngada, gak dikarang-karang gitu, emang seperti ini kan gitu. Lo sebelum kita akhiri ada gak yang lo mau coba sampein atau lo mau apa, ada info mungkin sama diri lo apa gitu? Oh enggak, gue sekarang nih, tadi gue lupa nanya pertanyaan lo. Nanya gue lagi sibuk apa? Itu lagi mau bikin video klip. Apa? Ada band dangdut. Enggak, boleh dikasih tahu. Ada namanya OM Lawan. OM Lawan. Oke. Dia base di mana? Pamulang, Tangsel. Oke. Ya band baru lah ini. Gue lagi coba ngerespon tracknya dia, lagi mau bikin video klip. Tapi pakai karya gue sih. Maksudnya direkturnya gue gitu. Itu gue lupa tadi jawab. Itu nanti akan launching kapan? Atau rilis launchingnya belum tahu tapi ya lagi gue kerjain sih. Ketemunya bagaimana? Ini ketemunya juga random. Jadi gue ketemu sama Bang Dado dari rumah. Ya tahu. Gue kan dulu sempat bantuin PMR. Gue mau ngobrol, PMR bikin cover kan sama Mas Ameng ya. Mbak sama Mas Ameng kan. Kan mereka foto, terus gue diminta bantuin buat ngedesain. Terus kemarin baru ketemu lagi, terus ada jadi ngobrol sama Dado. Di mana ketemunya? Di Instagram. Di Instagram. Oke. Terus dia Dado ngasih info ada band ini, lu mungkin bisa dikolaborasi gitu. Menarik. Kan dia suka bikin gigs di pasar tuh. Iya, keren. Serang Cobra kalau nggak salah. Iya betul Serang Cobra. Suruh main kesana. Lu belum pernah main kan? Nah nanti next. Iya. Gue lagi ngedevelop itulah video klip buat project kayak Doi 1. Selain itu ada apa lagi? Istilahnya Coffee juga gue ada project juga, rencana bikin brand baru. Ini ada Instagramnya gak sih? Ada. Apa namanya? Sawa DCXP. DCXP. Oke. XP itu dari komputer. Iya, XP. Experience. Karena gue lihat juga lu sering juga mencoba istilah-istilah yang menarik ya, kayak di gue lihat tuh waktu di Extended Asia itu ekstasi. Akronimnya. Ya, itu artinya apa? Extended Asia. Extended Asia apa? Extended Asia. Udah ekstasi tuh. Oke. Itu si Andang sih, dia lagi nyoret-nyoret bikin gimana cara ini, kan kepanjangan nama. Terus disingkat-singkat ya. Terus dia bilang, "Ih, keren banget," gue bilang gitu. "Ini keren nih," gitu. Ekstasi. Chemical Brothers banget lah ya, kayak bro banget ya. Iya, ekstasi. Iya. Gue suka banget sih. Iya. Tapi dalam artian hal-hal yang sifatnya ekstas ya. Bukan hal yang substantif gitu. Kalau itu enggak lah. Sekarang enggak. Dulu kan enggak apa-apa gitu kan. Enggak juga sih. Enggak. Gawat nih dong. Loh, namanya orang ada perubahan dong. Enggak apa-apa ya gak sih? Jadi buat gue tuh apa ya? Tapi pencapaian spiritual tuh juga bukan ngomongin hal ekstasi lagi juga sebenarnya. Itu kan fase ya. Sebenarnya kan salah satu fase bagaimana gejolak emosi yang saking bahagia gitu. Tapi ternyata
setelah gue merasakannya gitu. Setelah gue merasakan fase di spiritual yang itu juga kayaknya bukan ini intinya gitu. Ternyata masih kirain gue udah selesai. Ternyata belum, masih panjang nih kan. Masih ada perjalanan, masih ada makrifat lainnya gitu. Itulah yang sedang saya pelajari sampai sekarang. Ada lagi mungkin yang lo mau sampaikan? Mungkin info tentang diri lo, project lo ini yang lo apain, terserah deh, info-info. Apa ya, nggak tahu gue. Tapi Instagram lo aktif ya? Kalau ada orang mau kolaborasi sama lo bisa banget kan? Bisa. Instagram gue ada. Tapi udah nggak yang godit. Itu udah hilang. Ada, cuman di-hack, nyebelin gitu. Jadi lu akan aktif di akun yang sekarang 7.000 cc itu ya? Iya, 70.000 cc. Itu apa sih artinya? Sebelum kita closing gue pengen tahu dulu, penasaran 70.000 cc itu artinya apa sih? Lu kadang emang agak lebih jauh dari orang ngomongin ini aja, ngomongin jarak perjalanan aja. 70.000 perjalanan cahaya. Anjing, lu emang kadang banyak arti-arti apa ya istilah itu kan, kayak semacam simbolik ya. Itu perjalanan cahaya jadi itu. Iya, ada cahaya di atas cahaya jadinya. Di atas langit masih ada langit gitu. Di cahaya masih di cahaya. Itu CC. Oke. Habisnya bingung gue, kayak nyari nama yang unik apa ya anjir nih, akun gue yang lama. Di-hack orang gitu kan. Satu lagi sebenarnya ada satu Instagram yang archiving gue yang lama, cuman gue protect, maksudnya gue private. Kenapa? Gue males ingat-ingat masa lalu masalahnya. Itu sebenarnya ada, masih gue simpen sih archiving itu, Ecstasy Feels namanya. Cuman ya itu udah nggak gue update. Yang gue mainin tuh cuman itu doang, satu. Si 70.000 cc. Tapi juga nggak jelas juga gue update sama gue aja gitu. Tapi bisa berkomunikasi di sana lah. Bisa ngobrol. Oke, nanti kita lanjut lagi. Gue mau closing karena kalau gue nggak stop ini bisa panjang banget. Karena emang banyak banget yang gue banyak kayak ada rasa penasaran hal-hal. Gak ketemu gue 8 tahun baru hari ini kan. Ini sesuatu momen yang buat gue bahagia karena lama banget gak ketemu. Akhirnya ditemuin, didudukin bareng, ngobrol panjang begini, Dit. Dan ini adalah bentuk arsip yang gue lakukan juga. Gue akan mengarsipkan teman-teman gue dan orang-orang yang buat gue kayak ini bagian dari penting yang gue harus ngobrol sama orang ini gitu. Makanya gue iseng lah bikin si podcast ini gitu. Next time gue akan undang lo dengan sesi-sesi lain. Makanya kemarin gue nanya, lo mau ngobrol ngundang gue apa aja nih? Itu dia banyak kan gue, tapi gue coba kerucutin, kalau enggak melebar banget gitu. Ini kan masih kulit-kulitnya. Ini kulit banget. Tadi gue juga gak mau yang lebih dalam karena agak sedikit sensitif sebenarnya. Gitu ya. Oke ya. Kita udah lagi dikit, nanti gue mau closing dulu. Sip. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Godit udah hadir obrolan di DPP, Domi Punya Podcast. Tadi udah banyak banget obrolannya, dari pasang surutnya, unikannya, lika-likunya, begini begononya sosok Godit. Ya, itu bisa nanti kalian dengerin lagi juga, ada di Spotify nantinya, dan pastinya ada di YouTube. Itu kalian bisa subscribe, like, dan komen di Mature Indonesia dan Instagram di mature.idn. Kalau buat teman-teman yang mau ngusulin siapa yang bakal kita undang nextnya, kalian bisa DM di Instagram dan komen di YouTube. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you. Dah.